dia kalau kita lihat di atas itu dia menempel ke satu dinding yang sangat sangat yang tinggi gitu ya, curam di Lembah Bakara itu, yang merupakan bentukan alamnya dari bekas letusan Toba dulu berkali-kali begitu ya. Nah, dia menempel ke sana, tapi di puncak bukitnya itu, di puncak strukturnya dia ya menonjol betul dari si lembahnya itu ya, berupa piramid kecil begitu ya. Nah itu, dan tingginya tuh 120 meter, jadi ini satu struktur yang besar. Jadi waktu pertama kita menemukan ada satu struktur yang satu itu, tapi ternyata tidak hanya satu, ada tiga struktur seperti itu serupa, dan diantaranya banyak temuan struktur megalit yang lain, yang seperti harbangan atau gerbang batu, kemudian dinding-dinding begitu ya. Jadi ini merupakan satu kawasan megalitik yang besar, yang megah. Jadi kelihatannya orang kita dipakainya jalan aksesnya itu dari samping. Jadi mengingatkan kita ke pura yang di Bali itu kan dia masuknya dari samping juga. Nah, jadi dia masuknya dari samping, kemudian untuk masuk ke terasnya itu yang lewat gerbang-gerbang batu itu. Sepertinya sih itu kalau kita melihat strukturnya. Di jantung Sumatera Utara berdiri sebuah keajaiban yang selama puluhan ribu tahun tersembunyi dari pandangan manusia modern. Terperangkap di antara legenda letusan prasejarah dan kisah leluhur yang hilang. Di sana terbentang sebuah struktur batu raksasa tersusun dari teras-teras berundak, gerbang batu yang membentuk terowongan harbanga, serta balok-balok seberat ratusan kilogram yang disusun di lereng bukit dengan presisi yang sulit dijelaskan. Di antara susunan batu itu, para peneliti juga menemukan simbol-simbol aneh, pahatan geometris, dan artefak berupa arca batu dengan bentuk kepala manusia yang tak lazim, seolah meninggalkan pesan dari masa lampau yang belum sepenuhnya kita fahami. Tak hanya itu, yang lebih mengherankan lagi, posisi struktur ini tidak acak. Mereka menghadap langsung ke Danau Toba. Bekas luka terdalam planet ini seakan sengaja disejajarkan dengan pusat bencana purba yang pernah hampir memusnahkan umat manusia. Apakah ini semua sekedar fenomena geologi yang disalahartikan? Ataukah kita sedang berdiri di atas bukti keberadaan peradaban kuno yang hilang? Peradaban yang membangun monumen raksasa jauh sebelum sejarah tertulis dimulai. Dalam video ini, kita akan menelusuri temuan-temuan tersebut bersama Profesor Dani Hilmanatawijaya, peneliti utama dalam kajian piramida Toba, untuk mengungkap apa yang sebenarnya tersembunyi di balik serpihan vulkanik di kawasan Danau Toba. Di Lembah Bakara, di mana kabut pagi menutupi lembah, terdapat sebuah bukit yang menyerupai piramida, lebih dari sekedar tumpukan batu. Teras-teras berundak, batu-batu berat yang tersusun secara teratur, dan terowongan gelap yang menembus inti misteri ini. Semuanya mengundang pertanyaan yang belum terjawab. Lembah yang oleh Profesor Dani Hilmanatawijaya disebut sebagai salah satu yang terindah di Sumatera, yaitu Lembah Bakara, merupakan rumah bagi istana Sisingamangaraja dan pusat kosmologi Batak kuno. Di sanalah tim peneliti menemukan sebuah struktur raksasa berupa teras-teras batu yang tersusun mengerucut ke atas, membentuk siluet segitiga sempurna menyerupai step piramid atau punden berundak. Namun dengan karakter yang tidak biasa. Tidak seperti punden berundak pada umumnya yang mengikuti kontur bukit alami, struktur ini justru memiliki bentuk geometris tegas seperti piramida buatan. Tingginya mencapai 120 meter, menempel pada tebing curam hasil letusan berulang supervolcano Toba. Dan di puncaknya muncul sebuah piramida kecil yang menonjol jelas dari landscape lembah.
Awalnya hanya satu struktur yang teridentifikasi, namun penelitian lanjutan mengungkap fakta mengejutkan. Ada 3 piramida teras serupa, membentuk satu kawasan megalitik besar yang sebelumnya tidak pernah tercatat, bahkan pada masa kolonial Belanda. Menurut Profesor Dhani, ini adalah salah satu penemuan arkeologi terbesar di Indonesia pasca kemerdekaan. Sebuah struktur megah yang selama ini tersembunyi oleh rimbunnya hutan dan tabu budaya setempat. Danau Toba itu ada satu lembah yang sangat indah, Lembah Bakara namanya. Di situ ada Istana Sisingamangaraja. Jadi kita menemukan ada satu struktur besar berupa teras-teras batu yang ke atas begitu ya, menyerupai sebuah piramid lah kalau kita lihat dari depan ya. Jadi kita bisa bilang sebagai step piramid, atau mungkin kalau orang sini menyebutnya bisa punden berundak juga. Walaupun biasanya kalau punden berundak itu dia hanya mengikuti bentuk dari satu bukit alamiah. Tapi kalau ini tidak, dia betul-betul segitiga bentuknya seperti piramid begitu ya. Jadi si bentukan teras batu yang berupa mengerucut ke atas itu, dia kalau kita lihat di atas itu dia menempel ke satu dinding yang sangat sangat yang tinggi gitu ya, curam di Lembah Bakara itu, yang merupakan bentukan alamnya dari bekas letusan Toba dulu berkali-kali begitu ya. Nah, dia menempel ke sana, tapi di puncak bukitnya itu, di puncak strukturnya dia ya menonjol betul dari si lembahnya itu ya, berupa piramid kecil begitu ya. Nah itu, dan tingginya itu 120 meter, jadi ini satu struktur yang besar. Jadi waktu pertama kita menemukan ada satu struktur yang satu itu, tapi ternyata tidak hanya satu, ada tiga struktur seperti itu serupa, dan diantaranya banyak temuan struktur megalit yang lain, yang seperti harbangan atau gerbang batu, kemudian dinding-dinding begitu ya. Jadi ini merupakan satu kawasan megalitik yang besar, yang megah. Dan saya pikir yang spesial struktur bangunan ini baru kita identifikasi sekarang, baru ditemukan sekarang gitu ya. Jadi sebelumnya belum ada yang tahu, sampai ke zaman Belanda pun belum tahu. Jadi kita bisa bilang ini penemuan besar setelah zaman kemerdekaan begitu ya. Ini betul-betul penemuan yang baru begitu ya. Awal mulanya penemuan itu adalah oleh teman saya, Dr. Andang Bahtiar. Dia kan dosen geologi ya. Jadi dulu tuh dia sering mengajak mahasiswa geologi dari Medan waktu itu, ITM, sekarang sudah nggak ada, untuk ekskursi ke sana gitu ya. Ada Andang Bahtiar dan timnya, dia menemukan ada satu dinding batu yang sangat besar begitu ya, dan menurut mereka tuh kelihatannya masih menerus ke atas. Nah dari Mas Andang ini saya mengetahui ada keberadaan itu tahun 2019. Waktu itu kan masih zaman COVID ya waktu itu. Nah, jadi saya sendiri baru berkesempatan untuk meneliti struktur itu tahun 2022. Nah itu pertama kali kita menemukan ada struktur itu. Ada 3 struktur piramid itu ya. Jadi yang pertama kita sebut sebagai A1, itu yang paling dekat dengan Danau Toba. Misalnya Danau Toba di kanan ada A1. Kemudian ada struktur yang kedua, itu sekitar 2 kilometeran lah ke arah mana barat ya. Itu sama juga, dia base-nya, dasarnya itu ada di dataran yang sekarang menjadi sawah gitu ya. Nah kalau yang kedua tingginya nggak sampai 120 saya pikir. Saya pun belum sempat juga ke bukit sana, kita hanya baru lihat dari kejauhan. Mungkin tingginya kurang dari 100 lah, jadi lebih kecil yang kedua ini. Bahkan yang di teras yang di bawahnya itu kita lihat dibangun ada gereja di sana. Jadi lagi-lagi produk lokal itu tidak, barangkali ya kita belum tahu, tidak menyadari bahwa itu adalah satu tinggalan struktur yang sangat besar. Nah yang ketiga itu berada di atas, jadi ada satu, kedua, yang ketiganya di atas dia. Jadi ketinggiannya mungkin sekitar 100-200 meter lebih tinggi dari yang ke satu dan kedua gitu ya. Itu pun bukitnya cukup besar, tapi lebih kecil lah, tidak sebesar yang 120. Jadi yang 120 meter itu yang paling besar. Di dalam kawasan ini juga ditemukan banyak artefak, lumpang batu dengan berbagai bentuk termasuk segitiga berlubang lesung batu, serta arca yang karakternya mirip dengan arca-arca kuno di Pulau Samosir. Bagi masyarakat lokal, semua ini dikenal sebagai kampung tua, peninggalan leluhur yang kemudian dimanfaatkan ulang, bahkan sebagian terasnya kini menjadi pemakaman modern. Sebetulnya orang lokal itu sudah tahu lah tentunya keberadaan itu, tapi mereka juga barangkali
tidak terlalu paham gitu ya seberapa besar, karena kalau kita datang ke sana, kita lihat dari dekat, itu tidak kelihatan juga karena sangat rimbun, tertutup oleh pohon-pohon. Biasanya orang sana kalau kita tanya, ini ada struktur batu besar, ada terasnya, ini apa? Biasanya dia jawab, oh itu adalah kampung tua. Jadi kalau menurut orang lokal itu adalah peninggalan nenek moyang mereka dulu yang difungsikan sebagai tempat tinggal, kampung-kampung tua, itu yang menjadi kepercayaan mereka. Bahkan di struktur yang utama itu, di sebelahnya juga masih ada teras-teras. Nah sekarang itu dipakai sebagai tempat pemakaman yang modern untuk orang lokal. Jadi mereka hanya menggunakan saja karena teras-terasnya luas begitu ya. Jadi memang ideal juga untuk pemakaman. Sehingga ya begitu juga. Kalau ada orang ke sana kemudian nanya, ini struktur apa? Oh ini pemakaman Pak, begitu. Jadi kalau secara struktur, orang lokal itu tahu tapi tidak terlalu paham apa itu. Bahkan ada yang menyebutnya itu sebagai Bukit A gitu ya, karena bentuknya seperti A. Jadi mungkin dianggapnya bukit alamiah saja. Kalau orang lokalnya itu lebih cenderung mengatakan bahwa setiap piramid itu dijadikan sebagai tempat tinggal. Makanya mereka mengenalnya percayanya itu kampung tua disebutnya gitu ya. Tapi ya itu perlu penelitian yang dalam. Apakah misalnya yang mendirikan pertama struktur itu memang untuk tempat tinggal juga atau untuk fungsi lain. Nah itu kita nggak tahu. Untuk ritual saya pikir di masyarakat yang sekarang pun ada itu rasanya sih nggak dipakai untuk ritual juga begitu ya. Ketika vegetasi disingkirkan dan struktur diamati lebih dekat, muncul bukti-bukti yang semakin sulit dijelaskan sebagai fenomena alam semesta. Di setiap piramida teras ditemukan dinding batu rapi, pelataran luas, dan gerbang-gerbang batu persegi sempurna yang oleh masyarakat lokal disebut harbangan. Gerbang ini tidak hanya satu, yang muncul di berbagai ketinggian, dari teras bawah hingga teras ke-20 bahkan ke-28. Piramid itu kan ada dinding batunya, ada teras ya, ada teras seperti Gunung Padang aja. Nah di pinggiran teras tuh ada dinding batu. Nah di dinding batu tuh ada pintunya, gerbangnya. Nah, itu sebagai harbangan. Ada di teras 1 ada, di teras yang atasnya teras ke-20-nya juga ada, di teras ke-28 ada. Itu terasnya banyak sampai 30 yang A1 itu. Jadi kalau kita melihat strukturnya, karena itu kan bukan piramid full piramid enggak kan ya. Itu kan dia nempel. Jadi di atas bagian depan, kemudian dia ada dindingnya yang menempel ke dinding begitu ya. Jadi kelihatannya kita dipakainya jalan aksesnya itu dari samping. Jadi mengingatkan kita ke pura yang di Bali itu kan dia masuknya dari samping juga. Nah, jadi dia masuknya dari samping, kemudian untuk masuk ke terasnya itu yang lewat gerbang-gerbang batu itu. Sepertinya sih itu kalau kita melihat strukturnya. Dan kalau kita melihat si gerbang batunya itu atau bahasa sananya harbangan ya, itu benar-benar kotak sempurna gitu ya, rektangular, disusun oleh batu-batu yang ada yang besar juga sebagai atapnya dan rapi sekali. Jadi itu pun satu pekerjaan teknis yang tidak mudah. Batu-batu penyusunnya berukuran masif, beberapa diperkirakan berbobot lebih dari 5 ton, disusun presisi dengan teknik yang menuntut kecerdasan rekayasa tinggi. Pertanyaan besar pun tak terelakkan. Bagaimana manusia masa lalu memindahkan, mengangkat, dan menyusun batu-batu raksasa di lereng Bukit Curam tanpa teknologi modern? Kalau dindingnya tuh ada yang hanya berapa semeter, ada yang 2 meter, tapi ada juga yang mungkin sampai 4 atau 5 meter ya, besar. Dan batunya pun bermacam-macam, ada yang batu mungkin kecil begini, ada yang setengah meter, ada yang 1 meter, bahkan ada sampai mungkin 2-3 meter ya, besar sekali itu. Dan itu di teras yang paling atas pun ada yang batuan yang besar juga. Jadi barangkali itu salah satu keistimewaan juga. Ini struktur yang besar karena batunya tidak kecil-kecil, banyak yang besar-besar dan sangat rapih begitu ya. Sekarang bayangkan aja batu yang besar itu saya pikir udah lebih dari bisa 5 ton barangkali ya, karena besar sekali dan itu ada di atas. Berarti kan pertanyaannya bagaimana itu cara mengangkat batu dan menyusunnya gitu ya. Jadi ini satu struktur yang
karya yang luar biasa. Nah, di bawah si puncak piramid itu, di bawahnya itu ada indikasi rongga besar. Itu terlihat di geolistik sebagai anomali resistivitas yang sangat tinggi lah, puluhan ribu ohmmeter. Itu menandakan bahwa itu ruang kosong, dan itu ada di lapisan batuan alamiahnya itu tadi. Jadi ini satu indikasi menarik, kalau memang itu rongga, berarti kemungkinan besar itu rongga yang berkaitan dengan aktivitas manusia atau buatan manusia. Karena kalau itu dibuat di zaman Sisingamangaraja, harusnya kan ada catatan tertulisnya ya, harusnya begitu ya. Tapi ini kan nggak ada. Saya tanya ke ahli sejarah atau arkeolog yang mempelajari budaya sana juga, mereka bilang kelihatannya tidak ada begitu ya. Jadi